Haleluya, puji nama Tuhan. Kembali dalam Renungan 79. Selamat pagi bagi bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang mendengarkan. Nah, kita mau sebelumnya saya mengucapkan selamat Paskah ya. Nah, karena Paskah kita akan membahas tentang darah. Apa itu darah? Bagaimana darah itu bisa mengandung kuasa? Nah, kita akan buka dulu dalam Ibrani 12 ayat yang ke-24. Ibrani 12 ayat yang ke-24 akan saya bacakan. Dan kepada Yesus pengantara perjanjian baru dan kepada pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Nah, di sini dikatakan bahwa ada dua perbandingan, yaitu darah Yesus dan darah Habel. Dan dikatakan di sini darah Yesus berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Nah, apa yang dimaksudkan ini? Nah, pertama-tama darah itu mengandung suatu makna yang sangat luar biasa di mata Tuhan. Bisa menjadi suatu bukti, bisa menjadi suatu saksi di mata Tuhan. Nah, darah Habel dalam Kejadian 4 itu dikatakan, tidak usah saya buka, tapi dalam Kejadian 4 itu dikatakan bahwa ketika Kain membunuh Habel di ladang, ketika itu pada waktu Kain cemburu kepada Habel, lalu apa yang Kain lakukan? Kain membunuh Habel. Dan ketika Kain memukul Habel, disitulah terjadi penumpahan darah yang pertama. Kasus pembunuhan pertama yaitu Kain dan Habel. Dan apa yang terjadi? Tuhan berkata, Kain, apa yang telah kamu perbuat? Darah adikmu berseru-seru. Darah Habel berseru-seru di atas tanah kepada Tuhan. Nah, di sini itu kita bisa melihat bahwa darah Habel menyerukan sesuatu, yaitu adalah pembalasan dan pembalasan. Darah Habel menyerukan pembalasan kepada kakaknya, yaitu Kain. Nah, Tuhan melihat hal itu sebagai saksi di mata Tuhan. Ketika darah Habel tercurah, dia melihat darah Habel di situ berseru-seru. Darah Habel berseru-seru yang seperti yang tadi saya katakan adalah pembalasan. Habel meminta pembalasan. Nah, darah itu sangat-sangat berarti di mata Tuhan. Contohnya seperti Daud. Daud tidak bisa membangun bait Allah karena apa? Tangan Daud telah menumpahkan banyak darah. Begitu juga dengan lain-lain. Kita tidak boleh minum darah karena dalam darah ada nyawa. Nah, darah itu mengandung sesuatu yang luar biasa. Tetapi berbeda dengan Habel yang menyeru-nyerukan pembalasan, tetapi Yesus, apa yang dikatakan Yesus sebelum dia meninggal, sebelum dia mati di kayu salib, kita buka dalam Kitab Lukas 23. Kitab Lukas 23 ayat yang ke-34. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Nah, berbeda dengan Habel, darah Yesus menyerukan pengampunan dan pengampunan. Habel menyerukan pembalasan, dendam, kejahatan, tetapi darah Yesus menyerukan pengampunan. Dia meminta pengampunan kepada Bapa di surga. Sebelum Yesus mati, sebelum Yesus disalibkan, ketika darah dia tertumpah, dia berkata pengampunan. Dia memohon pengampunan atas dosa Bapak Ibu sekalian dan saya kepada Bapa di surga. Dia minta perdamaian. Nah, ini yang membedakan antara darah Habel dan darah Yesus. Nah, dalam Ibrani 12 tadi ayat 24 itu dikatakan bahwa darah Yesus lebih baik. Nah, darah Yesus lebih baik karena darah Yesus menyerukan kasih, menyerukan perdamaian tadi. Nah, ini kita bisa mengambil suatu makna tertentu. Berarti apapun yang diperbuat manusia itu tidak lebih baik daripada perbuatan Tuhan. Perbuatan Tuhan selalu mengalahkan perbuatan manusia. Perbuatan Tuhan selalu mendatangkan kebaikan bagi manusia. Perbuatan Tuhan selalu mendatangkan damai bagi kehidupan manusia. Nah, di sini kita bisa mengambil juga suatu poin, yaitu kita tidak bisa mengandalkan manusia. Mengandalkan manusia mungkin dalam beberapa hal, tetapi sampai kapan kita dapat mengandalkan manusia? Tentu ada batasan ketika manusia mengandalkan sesama manusia. Bagaimana manusia dapat menyelamatkan manusia daripada dosa? Itu tidak bisa, itu adalah batasannya. Manusia tidak bisa mengandalkan sesama manusia jika manusia harus menghadapi maut. Dibutuhkan darah yang lebih baik, darah yang lebih berarti, darah yang lebih bermakna, yaitu apa? Darah Yesus Kristus. Darah Yesus Kristus menyerukan pengampunan. Darah Yesus menyerukan perdamaian. Itulah
dikatakan dalam Ibrani ini, mengapa darah Yesus mengandung makna yang lebih besar daripada darah Habel, yaitu darah manusia. Kita dapat mengandalkan Tuhan, kita dapat mengandalkan Yesus Kristus. Sampai ke surga nanti, kematian Yesus itu masih diingat oleh Bapa di surga. Dalam kerajaan surga, ketika Yesus mati dan Yesus dibangkitkan, tubuh kemuliaan Yesus, dia masih memiliki lubang di tangannya. Lubang di tangannya itu menandakan bahwa kematian itu masih diingat, masih dibawa sampai kepada tubuh kemuliaan. Tubuh kemuliaan Yesus mengandung kematian. Nah, dalam kematian itu darah Yesus tertumpah di atas kayu salib. Dan disitulah letak luar biasanya kematian Yesus, darah Yesus yang tertumpah. Terus dikenang sampai kepada akhirat. Alkitab berkata bahwa namamu, aku mengukir namamu di telapak tanganku. Yesus tidak mengukir nama kita menggunakan pensil, menggunakan pena. Tapi lebih dari itu, Yesus mengukir nama kita di tangannya menggunakan paku. Lubang yang berada di tangannya itu merupakan bukti bahwa kasih Yesus dalam kehidupan manusia itu nyata kepada semua orang, tidak terkecuali. Yesus tidak memandang orang, tapi Yesus mengasihi semua orang, itu tidak ada batasnya, secara cuma-cuma kepada semua orang, kepada seluruh orang. Oleh sebab itu kita dapat mengandalkan kasih Tuhan. Kasih Tuhan tidak hanya sebatas bumi ini saja, tetapi sampai ke dalam kerajaan surga. Oleh sebab itu nama Yesus mengandung kuasa yang luar biasa. Nama Yesus mengandung kekuatan yang luar biasa. Jika kita memakai nama itu dengan benar, jika kita memakai nama itu dengan iman, maka kuasa Tuhan pun akan mengalir dalam kehidupan kita. Karena kuasa Tuhan itu masih ada sampai sekarang. Yesus masih hidup sampai sekarang. Dia telah bangkit dan naik ke surga, memiliki tubuh kemuliaan dengan lubang di tangannya. Kematian masih dibawa sampai kepada kerajaan surga, dan darah itu masih diingat sampai selama-lamanya. Nah, apa kekuatan daripada kuasa darah? Kuasa darah memiliki banyak sekali kelebihan, keuntungan. Kuasa Tuhan dapat melindungi kita dari segala penyakit. Kuasa Tuhan dapat menyembuhkan kita bermacam-macam. Tetapi yang akan saya bahas pada hari ini hanya 3. Yang pertama adalah keselamatan. Dalam 1 Yohanes 1 ayat yang ke-7 akan saya bacakan. 1 Yohanes 1 ayat yang ke-7. Tetapi jika kita hidup dalam terang, sama seperti Dia ada dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan dengan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Keselamatan, itu yang pertama. Dan itu yang terpenting. Darah Yesus mengandung keselamatan. Minta kepada Tuhan keselamatan yang Tuhan janjikan. Dalam Efesus 1 ayat yang ke-7 akan saya bacakan lagi. Efesus 1 ayat yang ke-7. Dalam Efesus 1 ayat yang ke-7 juga di situ dikatakan bahwa kita memperoleh keselamatan, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Poin yang pertama adalah keselamatan. Darah Yesus mengandung keselamatan yang luar biasa yang mampu menyelamatkan manusia. Tidak ada seorang pun, tidak ada darah manusia, tidak ada darah kurban yang dapat menyelamatkan manusia. Hanya satu darah, yaitu darah yang sempurna, yaitu darah Tuhan Yesus Kristus. Yang pertama adalah keselamatan. Nah, yang kedua adalah kemerdekaan, kebebasan. Nah, kebebasan kita akan lihat dulu dalam Galatia 5 ayat yang pertama dikatakan, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Yang kedua adalah kemerdekaan. Nah, perbedaan apa sih keselamatan dan kemerdekaan? Kurang lebih yang gampangnya seperti ini. Keselamatan kita dapat rasakan, kuasanya kita dapat rasakan dampaknya setelah kita mati. Di dunia akhirat kita baru bisa merasakan keselamatan tersebut, betul? Ketika kita mati, kita baru bisa merasakan kita diselamatkan. Kita bisa baru mengerti arti keselamatan itu ketika kita di surga. Di dunia ini kita dapat mengimaninya dan kita percaya bahwa kita diselamatkan. Tetapi kemerdekaan itu kita dapat rasakan di dunia ini selama kita hidup. Nah, itulah perbedaan keselamatan dan kemerdekaan. Kemerdekaan kita bisa rasakan di dunia akhirat, dan kemerdekaan kita bisa rasakan selagi kita hidup. Dan ini yang harus kita kejar. Kemerdekaan itu bisa kemerdekaan daripada dosa, kemerdekaan daripada intimidasi kuasa kegelapan, kemerdekaan daripada segala sakit penyakit. Itu yang kita inginkan. Dalam dosa, dalam dunia ini,
dosa mengandung ikatan, dan dosa juga mengandung suatu kenikmatan. Ya, seperti memang hal dosa memang seperti itu. Tetapi jika manusia dapat memilih, seperti ada salah satu seorang hamba Tuhan berkata, kalau manusia dapat memilih kenikmatan tanpa ikatan, maka manusia akan memilih kenikmatan. Dan ikatan itu adalah dosa. Nah, itulah yang dilepaskan oleh Tuhan. Dan kenikmatan yang sejati, kesejahteraan yang sejati, kedamaian yang sejati itu kita hanya bisa dapat daripada kuasa Tuhan, bukan daripada kuasa-kuasa lain, bukan daripada dapat dari dunia ini. Dunia ini penuh dengan kenikmatan, tetapi kenikmatan tersebut hanya sementara. Kita dapat merasakan kenikmatan selama kita di dunia ini. Tetapi setelah itu segala sesuatu akan berakhir. Nah, kita butuh keselamatan itu. Nah, poin yang ketiga adalah, yang terakhir adalah ketika darah Yesus dicurahkan, ketika Yesus dibangkitkan, Yesus menghembuskan Roh Kudus. Yang poin yang ketiga adalah kita mendapat Roh Penghibur. Dalam Yohanes 10 ayat 23. Yohanes 10 ayat 23 dikatakan, Yohanes 20 ayat 23 ya. Apa yang dikatakan Yesus di situ dalam Yohanes 20 ayat 22. Yohanes 20 ayat 22. Dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Nah, Yesus sebelum dia mati, dia berkata, Roh Kudus, Roh Penghibur tidak mungkin dikirimkan sebelum aku pergi. Dan ketika Yesus pergi, ketika Yesus mati di kayu salib, ketika darah Yesus tercurah, disitulah baru Roh Kudus dikirimkan. Darah Yesus mengandung suatu keuntungan bagi kita, yaitu Roh Penghibur. Tetapi Roh Penghibur adalah Roh Kudus. Dia akan mengingatkan kita, dia akan mengajarkan kita tentang apa yang telah Tuhan katakan. Selama hidup di dunia ini kita membutuhkan kuasa Roh Kudus untuk percaya. Kita dipanggil untuk percaya kepada Tuhan. Tanpa Roh Kudus kita tidak dapat percaya kepada Yesus Kristus. Oleh sebab itu, jika kita masih memiliki bisikan-bisikan di hati untuk mendekat kepada Tuhan, untuk masih bisa percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, itu tandanya Roh Kudus masih memilih kita untuk diselamatkan. Banyak yang dipanggil tapi sedikit yang dipilih. Oleh sebab itu, ketika kita masih dipanggil untuk percaya kepadanya, percayalah dengan sungguh-sungguh, berharap kepada Roh Penghibur itu. Nah, di atas segala sesuatunya, kita sudah melihat ada 3 keuntungan, yaitu adalah kita mendapatkan keselamatan yang terpenting, kemerdekaan selama di dunia ini, dan Roh Penghibur untuk menuntun kita hidup selama di dunia ini. Tapi di atas semuanya itu kita harus di dalam Yohanes 16 ayat yang ke-7, Yohanes 16 ayat yang ke-24, maaf ya, Yohanes 16 ayat 24, sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu dalam namaku, mintalah maka kamu akan menerima supaya penuhlah sukacitamu. Minta dalam nama Tuhan Yesus Kristus, atas namakan Tuhan Yesus Kristus dalam segala perkara kita. Minta janji-janji Tuhan, minta keselamatan daripada Tuhan, minta kemerdekaan dari Tuhan, minta kebebasan dari Tuhan, minta Roh Penghibur itu yang terpenting selagi kita hidup. Roh Penghibur, Roh Kudus itu yang akan menuntun kita selama kita hidup. Minta dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nama Tuhan Yesus Kristus mengandung kuasa yang luar biasa. Ketika kita menyebutkan namanya, iblis pun gentar. Dan kuasa Tuhan akan segera mengalir dalam kehidupan kita. Sekali lagi, minta dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berdoa dengan sungguh-sungguh. Minta kuasa untuk mengalir dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan, saya kira firman Tuhan atau renungan yang singkat pada hari ini bisa menjadi berkat bagi bapak-bapak, ibu, saudara-saudari yang mendengarkan renungan singkat ini. Kita akan berdoa, kita akan menutup Alkitab kita. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Terima kasih buat darah-Mu yang tercurah di atas kayu salib. Terima kasih buat kasih-Mu dan rahmat-Mu yang Kau curahkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Engkau telah memilih kami, Kau telah memanggil kami untuk kami tetap bisa percaya kepadamu Tuhan. Tuhan, kami mohon dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kiranya Engkau mengirimkan kuasa-Mu, kuasa kematian, kuasa kebangkitan itu dalam kehidupan kami. Kirimkan kuasa-Mu mengalir dalam kehidupan kami. Kirimkan Roh Kudus-Mu dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat melihat terang, sehingga kami dapat memandang hanya kepadamu. Ketika kami berjalan dalam dunia ini, kami berjalan tidak gentar. Terpujilah nama-Mu Tuhan, berkati kami semua, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.